Gitu bang. Jadi kalau seumpama ada beberapa daerah, ada orang Melayu, ada orang Batak gitu, mereka sama-sama di sana mungkin 50-45, 55-45 atau 60-40 gitu. Tapi pada intinya mereka itu karena pembauran, berbaur sesama mereka berdua Atau di mungkin situ. juga kenapa mereka bisa tidak terlalu mempermasalahkan itu karena mungkin sudah dipersatukan dengan agama, mungkinnya sudah sama-sama orang Islam gitu kan. Jadi sudahlah masalah adat istiadat sama kayak kami di orang Sulawesi Selatan kan, mau Bugis mau Makassar ya kita sama-sama Islam Iya, gitu kan. iya, iya. Tapi sebenarnya tetap ada sekat di situ sebenarnya Ada gitu kan. sekat. Karena agak apa ibaratnya kalau kata di Islam itu walaupun kita berbeda kita disatukan oleh agama, kita disatukan oleh syahadat gitu kan. Tapi kan kita tidak membahas agamanya di sini, tapi kita membahas sukunya gitu kan, adat istiadat yang digunakan. Karena memang teman-teman mungkin aja merasa sama kayak orang Sulawesi Selatan kan, dari mana asalnya, dari Makassar, oh Bugis ya, mungkin orang Sumatera Utara juga dari mana asalnya, Medan, oh Batak ya, padahal kan tidak semua murni maksudnya orang. Nah itu jadi stereotip yang kayak gituan ya memang itu karena dia itu hanya melihat saja tanpa menganalisanya gitu. Sebagai tambahan tadi lagi. Jadi si Margolang gitu, jarang orang tahu gitu ya kan. Sebenarnya gini, yang mau aku kasih tahu sama orang gitu. Marga Batak itu banyak. Berapa sih marga Batak katanya? Banyak. Berapa? Nggak tahu, banyak. Pokoknya saking banyaknya gitu loh. Karena si Menjuntak ya. Ada si Tinjak. Cuman mengurangi huruf jadi udah beda marga gitu. Si Hotang, ada si Tohang. Jadi karena saking banyaknya ini marga ini, pertanyaan berapa marga Batak banyak gitu. Terus nanti ada ngomong Harahap ini Islam ya, si Margolang ini Kristen ya, atau si Butar-Butar ini Kristen ya, atau si Asiwan ini Islam ya. Itu bukan jawaban. Semua Batak ada yang Islam, ada yang Kristen gitu. Tapi ada yang lebih banyak Islamnya, ada yang lebih banyak Kristennya, gitu aja jawabannya. Jangan langsung ngomong enggak gitu, selesai enggak. Jadi kayak tapi bisa dipetakan, mungkin kayak dia itu Hasibuan gitu. Hasibuan itu Hasibuan dari mana? Hasibuan di Angkola. Oh, akal di Angkola Hasibuannya Islam gitu. Rata-rata Islam gitu. Jadi kalau sampainya dia si Margolang gitu. Si Margolang itu Toba, rata-rata Kristen. Tapi kalau sampainya dia si Margolang di orang Angkola bisa jadi juga rata-rata si Margolang ini Islam. Tapi, jadi tergantung ke situnya. Ada juga yang ngomong si Margolang ini termasuk dalam kelompok Batak Pardembanan katanya. Kurang tahu lah apa maksud dari kata Pardembanan itu. Salah satunya ada di salah satu literasi daerah Batak Pardembanan itu daerah Batak Labuan Batu sampai ke Asahan. Nah, di literasi itu dikatakan kenapa Pardembanan, karena dianggap Batak yang hilang gitu. Batak yang hilang karena beberapa teman juga katanya kalau mau cari tahu posisi marga kau itu di mana, kau tuh harus balik ke Sumatera Utara sana. Iya, kau cari tahu, dan kalau sudah ketemu itu bisa dipestakan katanya. Katanya ada Batak yang telah kembali apa katanya gitu kan, telah kembali. Dan juga salah satu faktornya ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa ada yang ngomong si Margolang itu setara dengan Damani. Ada yang ngomong si Margolang itu dari anak Opu Sahang Mataniari kalau saya tidak salah, dari turunan Borbor kalau tidak salah. Ada silsilah yang mengatakan si Margolang itu setara ya, kalau dia ini bersaudara ya berarti ya, kalau dia silang kayak ini dengan Rambe kalau tidak salah. Itu makanya benar yang dia bilang, kesanalah telusuri, karena di sana itu banyak nanti dapat informasinya. Kayak prasasti juga mungkin dapat di sana, kayak kuburannya ini di sana gitu. Cuman kalau ini setara ya itu bisa jadi benar, karena kayak Hasibuan aja, Kuta Barat itu anak dari Hasibuan, Panggabean. Ada yang ngomong Panggabean juga anak Hasibuan. Terus apa lagi? Kuta Barat, Panggabean, ada Panjaitan gitu. Tapi ada juga yang ngomong Panjaitan ini dari sini gitu. Jadi banyak itu. Cuman kalau Hasibuan ini, kalau orang Kuta Barat ketemu sama Hasibuan agak lebih hormat gitu loh sama si Hasibuan ini, karena asalnya dari situ. Nah kayak si Hutapea gitu, Hutapea juga ada dua. Ada Hutapea yang
anak dari Hasibuan ini ada yang enggak gitu loh. Nah kayak gitu ininya persambungannya, makanya ada sistem kayak lebih hormat gitu. Tapi kalau lebih hormat aja, nggak lebih tinggi gitu, nggak lebih tinggi dari sosialnya enggak. Kalau dari marga Simargolang itu entah ini benar atau tidak juga, pemberian nama Simargolang itu katanya ada orang yang datang melihat bahwa bergelang, katanya Simargolang itu artinya golang gelang. Nah jadi yang jadi problematika sebenarnya, nah yang aku pengen tanya, aku sempat berpikir kayak gini deh, untuk menghindari clash, menghindari permasalahan di keluarga nanti, karena masalahnya saudara-saudara ayah aku pun yang menikah dengan perempuan non Batak itu tidak melakukan hal yang sama juga. Jadi aku pengen untuk pulang ke Sumatera Utara atau mencari orang yang semarga dengan aku. Terus kebetulan misalnya istrinya Batak dan mempunyai Boru, nah aku mau nebengkan aku ke misalnya nanti bini aku non Batak, aku mau nebengkan ke situ. Jadi dalam artian kalau dikatanya dalam Batak, ketika non Batak menikah dengan Batak terus ditebengkanlah ke orang lain misalnya, berarti secara tidak langsung istri aku secara adat keluarga angkat dari si orang ini. Bersaudara. Karena beberapa juga dari yang aku baca literasi Batak dan teman-teman, kenapa diusahakan dengan marga, kenapa orang yang non Batak menikah dengan laki-laki Batak, cewek itu dimasukkan ke Batak marga atau Boru ibunya, karena biar dia dianggap pariban ya, seperti itu. Iya. Itu benar itu. Jadi kalau ditebengkan gitu, contohnya kalau bahasa abang gitu. Tapi kalau dalam bahasa Bataknya itu, nah dia tuh berbaur menjadi keluarga dari orang yang mau dia menjadi keluarga gitu loh. Jadi menjadi pareban, menjadi keluarga wanian. Nah, menjadi keluarga dalam ininya, dalam marganya. Itu salah satu caranya, cara berbaur menjadi punya marga gitu. Itu kalau dia menikah dengan non Batak. Kalau dia menikah dengan sesama Batak, dia tetap ikut marga si perempuan itu aja gitu ya. Kalau dia tetap nikah dengan orang Batak, ya si perempuan tetap marga dia. Jadi kayak aku marga dengan Harahap, ya istri aku mesti Harahap, tetap Harahap. Anak-anak aku masih buat, karena kan 4 triliunnya. Nah kan, tapi kalau yang cowok Batak, si cewek enggak, terus ada nanti teman abang Hasibuan gitu, terus nanti si istrinya jadi Hasibuan, nah berarti kita keluarga. Jadi nanti ketika anak aku lahir, karena ngikut ke aku gitu. Jadi nanti ketika anak aku lahir, misalnya dengan marga Simargolang, misalnya kan ngikut dengan aku. Terus misalnya istri aku misalnya nanti Hasibuan, berarti ketika anak aku laki-laki, berarti dia pariban dengan anak perempuan yang Hasibuan gitu. Ya, tapi marganya dari ayah. Nah tapi kalau si ibu Hasibuan dia, si istri gitu. Karena sempat kaget juga teman ngomong, bisa pilih sembarang aja. Enggak sembarangan. Ya, mungkin maksudnya kayak tadi kata Ajek kan, boleh aja pilih bang, tapi ada caranya gitu. Ada, itu pasti. Karena memang nggak mungkin kita langsung ngomong aku harahap gitu tanpa ada syarat-syarat yang dipenuhi gitu, tanpa tahu harahap dari mana gitu, tanpa tahu harahap dari klan mana gitu. Nggak mungkin bisa percaya orang. Tapi kalau memang ada kayak aku gitu Hasibuan gitu, jadi si istrinya Hasibuan gitu, abang ngomong istri aku Hasibuan, nah dari si ini ngomong ke aku gitu kan, ke keluarga aku, ya udah berarti bener lah itu gitu. Nggak mungkin yang ngomong sembarangan tanpa ada ini. Ada juga nggak yang ada tuh kan teman yang kebetulan marganya Purba, katanya di Purba itu ada Purba 1 lah 2, ada susunan yang kurang. Itu Tarombo kalau nggak salah. Nah kalau Tarombo itu silsilah, sama aja kayak orang-orang Arab. Contoh lagi hot-hotnya Habib Rizik Syihab, bin yang gitu-gitu kan. Jadi mungkin dia ngomong Purba 1, Purba 2, Purba 3 gitu aja. Itu Tarombo. Kayak aku di Huristak, aku nomor 12. Dari orang yang pertama kali ke Huristak gitu. Itulah uniknya di Batak ini sebenarnya. Mereka itu paham Tarombo sama kayak orang Arab. Jadi kalau orang-orang mohon maaf, di beberapa orang-orang suku-suku lain mungkin beberapa nggak tahu. Tapi kalau kami tahu. Jadi ketika nanti pengen memberikan marga, ya ibaratnya terserah bini aku mau marga yang mana gitu kan. Tapi kan berarti kan udah koordinasi mau ke yang mana itu. Harus ada obrolan, diskusinya, ini ada satu pertanyaan juga yang
apakah benar sesama marga itu tidak boleh menikah walaupun sudah berbeda, maksudnya keturunan sudah tidak ketemu lagi Ya, gitu. kalau secara adatnya nggak boleh, karena itu masih saudara kita. Secara adat, agama boleh. Secara adat itu nggak boleh. Tapi ibaratnya di adat itu diharamkan oleh adat. Tapi itu masih berlaku Sampai sekarang kalau praktek di sana masih berlaku di Batak. Apapun rata-rata masih berlaku. Cuman ada satu mungkin agak lebih kendor sedikit. Tapi memang itu pasti. Selagi dia masih bermarga Hasibuan kayak aku gitu, mau nikah dengan Hasibuan, secara adat diharamkan. Apalagi kalau dipaksakan diusir ya dari katanya. Bisa ada yang diusir, tergantung dari orang-orang di kampung itu. Ada yang diusir. Malahan ada juga nanti bisa datang suatu kepara gitu. Ini secara adatnya ya, bukan secara agamanya. Ada suatu kepara bala gitu. Mungkin bisa jadi anaknya ada yang kekurangan gitu. Kata entah apapun gitu. Karena dianggap pernikahan sedarah. Iya, itu makanya dibolehin, diharamkan oleh adat gitu. Tapi kalau Islam boleh kan? Tapi kan melihat perkembangan zaman, ya orang semarga aja nikah. Yang memang karena dia agamanya enggak diharamkan, tapi secara adatnya diharamkan. Ya tergantung kepada orangnya. Dia itu mau bagaimana posisi dia itu. Nah, mungkin bisa jadi kita lihat kepada karakter orang-orangnya gitu. Orang-orang ini mungkin memang mengiyakan juga hidupnya adat ini, ya mungkin dia nggak mau. Tapi kalau yang ini agak lebih kendor, mengiyakan tapi agak lebih kendor, mungkin dia mau. Dan tergantung pada orangnya. Tapi kalau secara ininya benar, di situ diharamkanlah bahasanya secara adat. Kalau Ajik melihat ini banyak tanya juga ya, untuk pertama tadi itu tentang apa tadi, tentang Simargolang itu lah ya kan. Ini sesi tanyanya apa? Jadi seberapa Kayaknya sih dia dulu enggak lagi. Seberapa ininya kan orang-orang Batak yang ada di sana, sehingga apakah memang di sekolah-sekolah itu sudah kurang belajar tentang Tarombo itu, sehingga atau lebih simpelnya kayak gini, Batak kami dikatakan hilang itu, Simargolang dikatakan hilang itu, dan ada beberapa mungkin kalau nggak salah ada tiga marga itu yang datang ke Asahan yang dianggap di literasi ini. Di literasi ini dikatakan ada tiga marga yang datang ke Asahan itu. Kalau tidak salah di sini dikatakan ada marga Simargolang, Nahombang, sama apa ini Sitorus kalau nggak salah ininya. Ada tiga marga yang berada di daerah situ kan. Pane katanya sih, Pane dalam kurung Sitorus di situ ininya. Jadi apakah karena kalau dikatakan kami tidak mempertahankan marga, ya kami tetap mempertahankan marga. Tapi ada yang ngomong kenapa marga Simargolang ini dianggap hilang, karena pertama tidak punya keturunan. Jadi di Tarombo itu dia tidak punya anak laki-laki, marga lain gitu kan. Jadi dia tidak ada, jadi putus di situ gitu kan. Atau memang karena kami sudah tidak di Batak lagi, maksudnya sudah memang dari zaman nenek moyang kami sudah berpindah ke Asahan, sehingga kami dianggap sudah keluar dari Batak, atau karena kami dalam keadaan terpaksa saat itu harus menjadi Melayu dalam tanda kutip, sehingga kami dicap entah ngomong pengkhianat lah atau apalah. Bagaimana kalau yang marga yang hilang, ya yang pertama yang kayak gituan tadi. Tapi kalau sebenarnya kalau dibilang marga yang hilang, lebih kepada penjelasan yang itu. Yang ada biasanya diskusi-diskusi itu keturunan marganya kayak Simargolang ini nggak ada lagi anak laki-lakinya, maka matilah gitu loh, matilah Simargolang. Tapi kan di keluarga abang aja kan Simargolang kan banyak gitu. Jadi nggak sepenuhnya Simargolang nggak sepenuhnya semuanya marga yang hilang, enggak. Itu kan dalam penelitian dia aja kan baru satu. Kan banyak nih marga Simargolang. Masa cuman ngomong beberapa klan gitu, beberapa keluarga aja kita ngomong langsung marga yang hilang? Enggak juga dong. Tapi kalau sharing dengan teman-teman yang Batak, bahkan ada yang ngomong nggak ada marga itu Pril katanya. Marga Simargolang itu nama daerah katanya. Makanya gini, pemberian marga aja kadang banyak versinya. Kenapa ini bisa jadi marga ini? Ada dari daerah,
ada dari mungkin kisah hidup satu orang jadi marga gitu, ada dari nama dia aja jadi marga gitu. Jadi kalau dia ngomong, maaf untuk siapapun gitu, ngomong nggak ada si Margolang, jangan ngomong gitu. Bisa aja margamu juga nggak ada orang ngomong, apa tanggapanmu, jangan ngomong gitu dong. Marga tetap banyak kan, dari bebek marga itu banyak, saking banyaknya si Tinjak si Manjuntak beda huruf aja, si Hotang beda penempatan huruf aja. Jadi marga itu banyak. Dia ngomong marga si Margolang gitu, pasti ada si Margolang, cari aja. Jangan langsung ngomong gitu dong. Jangan sembarangan. Makanya begitu dia ngomong nggak ada, langsung gue kirim tuh ada literasi bahwa keluarga besar marga si Margolang di Asahan itu lagi sempat di 2017 atau 2018 itu bertemu untuk membuat kelompok membuat kayak mengumpulkan keluarga-keluarga si persadaan namanya, persatuan. Tapi sebuah karena aku tidak ibaratnya pengen tahu lah, jadi akhirnya mungkin bertanya dengan teman-teman yang mungkin marganya giant ya, maksudnya marga-marga gede ya, misalnya kayak Purba, terus kayak teman-teman yang marganya Sianturi dan apa macam-macam. Katanya banyak yang ngomong aku baru dengar loh marga itu ya kan baru dengar. Makanya aku ngomong dia baru dengar gitu loh, berarti pengetahuan dia yang kurang, makanya jangan ngomong gitu. Makanya agak apa memang kami ini sudah hilang atau memang si oknum ini yang memang kurang tahu. Nah itu kalau dari aku sih lebih kepada si oknumnya. Karena kalau dibilang marga yang hilang yang kayak gituan, nggak sepenuhnya juga. Ada beberapa juga yang si Margolang di Batak juga tinggalnya gitu loh. Bukan hanya yang di Asahan kan gitu. Nggak semua lah orang-orang marga yang si Margolang itu yang di Batak pergi ke Asahan, nggak semua dong kan. Pasti ada yang tinggal. Nah tapi kenapa dia ngomong gitu? Ya dia dari dia itu sendiri. Marga itu banyak. Udah dibilang banyak, lebih dari ratusan, banyak gitu loh. Karena kenapa bisa tercipta marga itu banyak asal usulnya, kenapa jadi marga gitu. Ada nama orang, nama dia itu si Margolang gitu loh. Nama dia contoh ini ya. Kayak tadi dari Gelang, ya iya dari situ. Jadi ada orang nama dia itu si Golas gitu. Si Gelas gitu. Marga dia si Golas gitu. Nama dia adalah si Gelas. Jadi nanti anak-anaknya jadi ada jadi marga si Golas sama si Golas jadi gitu. Jadi marga itu banyak asal usulnya. Jadi enggak ada yang kayak gitu kan. Ke oknumnya gitu loh. Jangan langsung sembarangan ngomong. Ilmu kita masih sedikit. Gitu. Yang pastinya satu ini PR-nya loh kalau untuk abang untuk si Margolang ini. Yang pertama kan ke sana telusuri dulu. Yang kedua ketika menelusurin tadi di situ nanti sekaligus Tarombonya harus ditelusuri juga. Dari situlah, dari Tarombo itulah kita kan tahu dari mana asal usul sejarah kita, sejarah marga kita, sejarah turunan kita, buyut-buyut kita dan lain-lain gitu. Di mana kita tinggal pada zaman dahulu, bagaimana, dari situlah penelusuran Tarombo itu. Nah gitu. Ya karena mungkin kalau aku baca-baca di literasinya itu ya problem yang sebenarnya aku tidak menyalahkan. Ini sejarah aja kita tidak mungkin juga menyalahkan. Kita tidak tahu keadaan saat zaman Belanda itu seperti apa sehingga nenek moyang kami itu rela dalam artian harus melepas. Karena posisi dalam artian mereka mungkin mau pulang, ibarat kalau kata orang zaman sekarang tuh pulang malu, misalnya pulang kembali ke Batak itu malu gitu, atau mau dapat apa kita mungkin. Jadi mungkin untuk merubah adat mereka menjadi dalam tanda kutip dari masuk Islam atau Melayu secara adat, atau mungkin karena mereka masuk Islam akhirnya melupakan adat Bataknya. Karena kalau aku itu kayak catatan sejarah Belanda aja, aku secara pribadi nih ya. Secara pribadi kalau catatan Belanda itu juga aku nggak murni 100% yakin. Karena terserah mereka mau nulis apa gitu loh. Sejarah dibuat oleh pemenang. Nah gitu, jadi terserah mereka mau nulis apa gitu. Jadi nggak sepenuhnya itu benar. Makanya ada dua nih kalau aku ngeliat nih ya, dari secara obrol diskusi yang ini dua nih. Ini udah lama sih. Bagaimana mengetahui gitu kalau di Batak itu, mengetahui bagaimana asal usul kita, sejarah gitu. Yang pertama penelitian secara keilmuan. Nah, keilmuan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau sepenuhnya ngomong ilmu itu benar. Yang kedua, bagaimana kita mengetahuinya? Dari obrolan aja kayak gini. Itu ilmu. Diskusi gini, si ayah ngomong gini, kakekmu ini, buyutmu ini gitu. Itu ilmu.
dan dua-duanya ini sama-sama relevan. Enggak, kalau si secara penelitian keilmuan ini yang kayak sains gitu lah kita bilang, ngomong ini salah, enak aja dia ngomong gitu. Walaupun ada ilmunya gitu loh. Ini juga benar, sama-sama benar gitu loh dua-duanya. Karena di sini juga tergantung orang umumnya. Ya dia penelitian gitu. Ada yang melenceng bisa diputar gitu ya kan. Namanya juga ilmu, namanya juga orang gitu. Nah, ini juga bisa jadi benar. Jadi dua-duanya ini obrolan secara dari ayah ke anak itu ilmu juga yang bisa dipercaya. Keilmuan ini juga bisa dipercaya gitu. Tapi dua-duanya bisa bohong. Gitu modelnya kalau dalam sejarahnya itu. Jadi kalau aku ini karena sepupu aku banyak yang sudah, atau orang tuanya pun tidak kayak aku pribadi kan, aku tidak dipasang marga di nama aku oleh ayah aku. Ya kalau mungkin aku secara pribadi, ngapain aku harus mikir masalah marga, kok toh juga tidak mengganggu, dalam artian tidak mengganggu hidup aku. Tapi karena aku pengen ibaratnya ya mungkin tidak semua orang ya, mungkin aku tidak semua keluarga, khususnya di dalam keluarga aku mungkin tidak semua sadar akan prestis atau kebanggaan kita terhadap suatu adat tertentu gitu kan. Karena kalau punya marga itu harus bangga. Nah, dari situlah gitu. Tapi ketika aku bilang aku marga Simargolang, kalau cuma sekedar dasar aku mengatakan aku Batak karena ayah aku Batak, kan itu sangat simpel dasarnya. Sangat dasar. Jadi aku pengen cari tahu, karena saat ini aku cuma sebatas kemampuan bertemu dengan kalian yang orang-orang Batak, jadi cuma bisa bertanya melalui itu, diskusi karena untuk marga Simargolang pun aku juga belum pernah ketemu di tempat lain ya, belum pernah ketemu selain ketemu kadang searching di Google pun rata-rata pembahasannya itu dari orang itulah gitu kan. Aku kadang juga lihat di YouTube ada tuh kadang dia datang ke sampai ada tugunya ada tugu memang ada karena kan penelitian itu hasil dari penelitian itu yang dijadikan jurnal atau buku itu juga kan karena wawancara juga termasuk gitu loh, survei ke lapangan juga gitu loh. Disitulah makanya si pendidikan ini juga benar, tapi yang di lapangan obrolan yang di lapangan itu juga benar. Makanya kalau untuk mengetahui lebih mendalam, ya berarti ke sana terjun ke lapangan. Nah, mungkin itu ya. Cukup. Oke, tas dulu.